Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 1, yang dimana presentasi yang berjudul Pendapatan Kebijakan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan dan Pajak Penghasilan, yang akan dibawakan oleh Muhammad Khairul Amri dan saya sendiri, Sania Yunitamara. Baiklah, langsung saja ke slide yang pertama. Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai akibat dari ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis. Estimasi yang dilakukan antara lain dalam penentuan piutang tidak tertagih, nilai wajar instrumen keuangan, umur manfaat aset tetap, dan yang pasti kewajiban garansi. Estimasi dapat berubah karena adanya informasi baru atau tambahan pengalaman. Perubahan estimasi diperlakukan secara prospektif pada periode perubahan atau pada periode perubahan dan periode mendatang jika dampaknya lebih dari satu periode. Jika entitas melakukan perubahan estimasi akuntansi, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berpengaruh pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang jika praktis untuk mengestimasi dampak periode mendatang. Yang kedua, ketidakpastian dalam mengungkapkan dampak pada periode mendatang sehingga tidak diungkapkan. Oke, kecontoh ilustrasi, pada tahun 2007, PTC membeli gudang senilai 510 juta. Masa manfaat gudang diperkirakan selama 20 tahun, dengan perkiraan nilai sisa 10 juta. Awal tahun 2009, PTC mengubah masa manfaat gudang menjadi 30 tahun, dengan perkiraan nilai sisa 5 juta. Jadi di sini ada perhitungan dalam ribuan, biaya perolehan 510.000, nilai sisa 10.000. Jadi dasar penyusutannya 510.000 dikurang 10.000. Jadi dapat 500.000. Masa manfaat awal 20 tahun. Penyusutan tahunan 25.000. Jadi 500.000 dibagi 20 tahun dapat 25.000. Di sini yang telah tersusut selama 2 tahun dari tahun 2009 ke 2007. Jadi 2 kali 25.000 sama dengan 50.000. Jadi dapatlah penyusutan dalam 2 tahun 50.000. Nah, neraca di sini 31 Desember 2008, aset tidak lancar, gudang sebesar 510.000, akumulasi penyusutan 50.000. Jadi nilai tercatatnya 460.000. Kemudian ada nilai tercatat 460.000. Nilai sisa baru ini diambil dari 5 juta yang di sini. Jadi 5.000. Maka dasar penyusutannya yaitu 460.000 dikurang 5.000. Jadi 455.000. Jadi sisa masa manfaat di sini 28 tahun dikarenakan tadi sudah disusutkan 2 tahun pada tahun 2007 dan 2008, maka di sini 28 tahun. Jadi 455.000 dibagi 28 tahun. Jadi dapat 16.250. Nah, jurnal di tahun 2009 yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 16.250. Kesalahan. Jika terjadi kesalahan, selain membuat koreksi pada penyajian, entitas juga harus mengungkapkan hal-hal berikut, yaitu 1. Sifat kesalahan periode lalu. 2. Untuk setiap periode sajian, sepanjang praktis, jumlah koreksi untuk setiap item laporan keuangan yang terkena dampak dan yang terkait laba per saham dasar, jika menerapkan PSAK 56, laba per saham.
3. Jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal. Nah, yang keempat atau yang terakhir, jika penerapan retrospektif tidak praktis, keadaan yang menyebabkan ketidakpraktisan serta penjelasan bagaimana dan mulai kapan kesalahan telah dikoreksi. Langsung ke ilustrasi. Selama 2013, PTA menemukan bahwa suatu beban dibayar di muka yang dibayarkan pada tahun 2011 sebesar 1.000 belum pernah diakui. Dalam laba atau rugi, beban yang seharusnya telah diakui pada tahun 2011 dan 2012 adalah 100 dan 200. Sementara itu, beban terkait pada tahun 2013 adalah 300. Kesalahan tersebut dianggap material. Diketahui, data laporan keuangan 2013 sebelum diterbitkan dan 2012 adalah sebagai berikut. Pendapatan di 2013 sebesar 9.000, di 2012 6.000. Beban 7.000. Di 2012 4.500. Laba bersih di 2013 2.000 dan di 2012 1.500. Saldo laba awal tahun sebesar 20.000 di 2013 dan di 2012 18.500. Laba tahun berjalan sebesar 2.000. Di 2012 1.500. Saldo laba akhir tahun di 2013 22.000 dan di 2012 20.000. Jadi tentukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk kasus tersebut. Nah, dijawab dengan asumsi dianggap praktis, koreksi, dan penyajian komparatif dibuat sejak 2012. Jurnal yang diperlukan sebagai berikut. Saldo laba, beban pada beban dibayar di muka, sebesar 100 dan 200 di debit dan di kredit 300. Di 2013, beban pada beban dibayar di muka, sebesar 300. Laporan keuangan 2012 perlu disajikan kembali dan draft 2013 perlu diperbaiki sebagai berikut. Pendapatan 9.000 di 2013, nah di 2012 6.000, beban 7.300 karena ditambahkan beban 300. Dan juga di 2012 menjadi 4.700 karena ditambahkan 200. Laba bersih di tahun 2013 dikurangi jadi 1.700 dikarenakan terdapat beban. Dan di 2012 dikurangi menjadi 1.300. Yang awalnya 1.500 dikurangi 200. Jadi di saldo laba awal tahun disajikan sebelumnya, tidak diposting lagi, dan 2012 sebesar 18.500. Dan koreksi kesalahan periode lalu tidak diposting di 2013 dan di 2012 sebesar 100 dalam pengurangan. Dan saldo laba awal tahun disajikan kembali sebesar 19.700. Nah, ini sudah di dalam koreksi. Dan di 2012 sebesar 18.400. Karena dikurangi 100. Laba tahun jadi 1.700. Dan di 2012 1.300. Saldo laba akhir tahun menjadi 22.400 di 2013, sedangkan di 2012 19.700.
Pajak penghasilan dalam akuntansi pajak dikenal dengan istilah pajak kini dan pajak tangguhan. Nah, pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Pajak tangguhan dapat berupa aset atau liabilitas pajak tangguhan. Nah, aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan di masa depan karena adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Sementara liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang di masa depan akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak, merupakan nilai yang terkait dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak. Dengan demikian, aset dan liabilitas menurut pencatatan akuntansi dapat berbeda dengan aset dan liabilitas untuk tujuan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP secara sederhana merupakan nilai aset atau liabilitas menurut pajak. DPP aset adalah jumlah yang dapat dikurang terhadap setiap manfaat ekonomi kena pajak yang akan diterima entitas saat pemulihan jumlah tercatat aset tersebut. Jika manfaat ekonomi tidak dikenakan pajak, maka DPP sama dengan jumlah tercatat. Contoh 1. Piutang usaha dengan jumlah tercatat 10 saat pendapatan usaha terkait sudah diperhitungkan dengan laba kena pajak, maka DPP piutang usaha adalah 10. Nah, yang kedua, piutang bunga dengan jumlah tercatat 10. Perhitungan pajak atas penerimaan bunga terkait dikenakan atas dasar kas, maka DPP piutang kas adalah nihil. Sementara itu, DPP liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak terkait liabilitas tersebut di masa depan. Contoh, jumlah tercatat suatu liabilitas jangka pendek mencakup beban yang masih harus dibayar sebesar 10. 1. Jika beban tersebut akan dikurangkan untuk tujuan pajak atau atas dasar kas, maka DPP beban yang masih harus dibayarkan adalah nihil, atau jumlah tercatat 10 dikurang jumlah yang dapat dikurangkan 10. 2. Jika beban tersebut telah dikurangkan dengan tujuan pajak, maka DPP beban yang masih harus dibayar adalah 10, atau jumlah tercatat 10 dikurang jumlah yang dapat dikurangkan 0. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hairul Amri. Atas perhatiannya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang disampaikan oleh Saniat Yunitamara tentang pajak penghasilan ya. Untuk pajak penghasilan di sini kita lanjutkan untuk soal pengakuannya. Di sini untuk pengakuannya ada 3. Yang pertama ada pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan. Kemudian ada pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan. Kemudian yang ketiga ada pengakuan aset dan liabilitas pajak kini. Oke, kita masuk ke pengertian satu-satunya. Yang pertama pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai atau beban pada laporan laba rugi untuk periode berjalan, kecuali jika pajak penghasilan berasal dari yang pertama, transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi, yaitu penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas. Kemudian yang B, kombinasi bisnis. Jika pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau ekuitas, maka pajak tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Selanjutnya pengakuan aset dan liabilitas pajak kini.
Pengaturan dalam PSAK 46 terkait pajak kini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak terutang, yaitu jumlah pajak kini yang harus dibayar untuk periode kini dan periode sebelumnya. Yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Kemudian yang B, jika jumlah yang dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Kemudian yang C, manfaat yang terkait rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk pemulihan pajak kini dari periode sebelumnya harus diakui sebagai aset. Kemudian yang ketiga, yaitu pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan. DPP yang berbeda dengan jumlah tercatat, aset atau liabilitas memunculkan perbedaan temporer. Beberapa perbedaan temporer timbul saat periode pengakuan penghasilan dan beban berbeda antara akuntansi dan pajak. Perbedaan temporer dan dibedakan menjadi dua, ya. Jadi sini perbedaan temporer dapat dibedakan menjadi dua maksudnya. Yang A, yang pertama, perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary difference. Kemudian yang B, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau deductible temporary difference. Oke, selanjutnya contoh perbedaan temporer kena pajak. Yang pertama, pendapatan bunga diakui dalam laba akuntansi secara akrual, tetapi dihitung dalam laba kena pajak setelah kas diterima atau DPP piutang nihil. Kemudian yang kedua, asumsi penyusunan yang digunakan berbeda antara akuntansi dan pajak, sehingga penyusutan secara akuntansi lebih lambat dibandingkan penyusutan menurut pajak atau DPP aset adalah sebesar biaya perolehan dikurangi penyusutan pajak. Kemudian yang ketiga, biaya pengembangan dikapitalisasikan secara akuntansi, tetapi dikurangkan dalam laba kena pajak pada periode terjadinya, atau DPP biaya pengembangan nihil. Nah, di sini ada contoh ilustrasinya atau contoh kasusnya, di mana suatu entitas membeli peralatan dengan biaya perolehan 100 pada tanggal 1 Januari 2011. Entitas tersebut memperkirakan umur manfaat mesin adalah 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Jika peraturan pajak mengharuskan aset tersebut disusutkan selama 4 tahun dengan metode garis lurus, maka akan terdapat perbedaan antara jumlah tercatat dan dasar pengenaan pajak peralatan tersebut ya. Di sini perbedaan temporer yang timbul adalah sebagai berikut. Yang pertama periodenya, ini di sini periodenya 5 tahun ya, dari mulai 2011 sampai 2015. Kemudian jumlah tercatat sesuai perkiraan entitas sebelumnya 5 tahun, yaitu mulai dari per 31 Desember 2011 80%, turun 60%, turun lagi 40%, 20% dan 0. Artinya aset ini sudah tidak memiliki nilai lah seperti itu ya, sudah disusutkan. Nah, ini dasar pengenaan pajaknya berhenti di angka 25 atau nolnya pada tanggal 31 Desember 2014. Karena tadi peraturan pajak mengharuskan aset jenis tersebut disusutkan selama 4 tahun. Jadi mulai dari 100 di awal Januari tadi ya 2011, kemudian turun ke 75 pada 31 Desember 2011, turun lagi 50, turun lagi 25 dan 0. Nah, inilah perbedaan tempornya di sini nih antara jumlah tercatat dan dasar pengenaan pajaknya. Di sini jumlah tercatat pada 31 Desember 2011 adalah 80, sedangkan dasar pengenaan pajaknya adalah 75. Artinya ada perbedaan temporer senilai 5. Seterusnya ke bawah di sini ada perbedaan dari yang terakhir adalah 31 Desember 2014, perbedaannya 20 sendiri karena yang dasar pengenaan pajak peraturan pajaknya sudah 0, kemudian yang disusutkan dari metode garis lurus entitas tadi 20 senilai 20 begitu ya. Jadi ada perbedaan temporalnya 20. Nah, karena penyusunan akuntansi lebih lambat daripada penyusunan pajak, betul ya tadi ya. Kenapa lebih lambat? Karena yang akuntansi 5 tahun, yang entitas akuntansi 5 tahun, kemudian yang penyusutan peraturan pajaknya 4 tahun. Maka akan timbul liabilitas pajak tangguhan dengan asumsi tarif pajak sebesar 30% sebagai berikut. Nah, ini per 31 Desember 2011, 30% artinya dikali 5 sama dengan 1,5. Seterusnya sampai 31 Desember 2015 adalah jumlahnya 0 begitu ya. Contoh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.
Yang pertama, biaya manfaat pensiun dapat dikurangkan dari laba akuntansi, tetapi menurut pajak biaya tersebut baru dikurangkan saat dibayarkan pada saat iuran atau manfaat pensiun dibayar oleh entitas. Kemudian yang kedua, biaya riset diakui dalam laba akuntansi tetapi tidak dikurangkan dalam laba kena pajak hingga periode selanjutnya. Nah, kemudian yang ini adalah contoh ilustrasi kasus perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, di mana PT MNO menerima sewa dibayar di muka pada tanggal 1 Januari 2011 untuk jangka waktu 4 tahun sebesar 100. Untuk tujuan pajak, pendapatan sewa tersebut dikenakan basis kas. Dalam hal ini, DPP atau dasar pengenaan pajak sewa diterima di muka adalah 0, sehingga perbedaan temporer yang muncul adalah sebesar 100. Dengan asumsi pajak 30%, maka aset pajak tangguhan yang timbul adalah 30. Dapat dari mana? Yaitu 30% dikali 100. Perbedaan temporer dan aset pajak tangguhan ini akan habis pada akhir tahun 2014, karena yang tadi jangka waktunya sewanya adalah 4 tahun ya begitu. Kemudian yang rugi pajak yang belum dikompensasi. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi jika besar kemungkinan laba kena pajak di masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak yang belum dikompensasi tersebut. Aturan yang sama berlaku untuk kredit pajak yang belum timbul dalam satu periode adalah 5 tahun. Selanjutnya, investasi pada entitas anak, cabang, entitas asosiasi, dan ventura bersama. Perbedaan temporer mungkin muncul dalam investasi, misalnya dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama ada laba entitas anak yang tidak didistribusikan. Kemudian yang kedua, perubahan nilai tukar mata uang asing jika entitas anak berada di negara yang berbeda. Kemudian yang ketiga, pengurangan jumlah tercatat investasi menjadi jumlah yang dapat dipulihkan. Selanjutnya pengukuran. Sesuai PSAK 46, aset atau liabilitas pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar atau direstui kepada otoritas pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan. Tarif pajak yang digunakan dalam penghitungan keduanya dapat merupakan tarif yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada periode pelaporan. Pengakuan aset liabilitas pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak sesuai dengan cara yang diharapkan entitas. Pada akhir periode pelaporan untuk memulihkan jumlah tercatat aset atau menyelesaikan jumlah tercatat liabilitas. Selanjutnya penyajian. Yang pertama ada saling hapus. Saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dapat dilakukan hanya jika entitas A. memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus, dan B. berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas bersama. Kemudian lanjutannya di sini saling hapus antara aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat dilakukan hanya jika A. entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini, dan B. aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak atas entitas kena pajak yang sama, atau entitas kena pajak kini dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas bersama pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan akan diselesaikan atau dipulihkan. Selanjutnya beban pajak. Beban atau penghasilan pajak yang berhubungan dengan aktivitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penyajian tersebut disesuaikan dengan penyajian transaksi dan kejadian terkait, atau apakah bagian dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, atau ekuitas. Selanjutnya pengungkapan. Pengungkapan secara umum, pengungkapan yang disyaratkan dalam PSAK 46 adalah sebagai berikut. Yang pertama,
komponen utama beban atau penghasilan pajak diungkapkan secara terpisah. Kemudian yang kedua, agregat pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan transaksi-transaksi yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Kemudian yang ketiga, jumlah pajak penghasilan yang terkait dengan setiap komponen penghasilan komprehensif lain. Kemudian yang keempat, penjelasan hubungan antara beban atau penghasilan pajak dengan salah satu atau kedua bentuk berikut. Yang pertama, rekonsiliasi angka beban atau penghasilan pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi angka tarif pajak efektif rata-rata dengan tarif pajak yang berlaku. Kemudian yang kelima, penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingannya dengan periode sebelumnya. Dan yang terakhir, yang keenam, jumlah atau data batas waktu penggunaan jika ada, perbedaan temporer yang belum dikurangkan, rugi pajak yang belum dikompensasi, dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada laporan keuangan. Oke, mungkin itu saja penjelasan sekilas tentang pajak penghasilan ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.